wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Marfa Alzena sebagai pewawancara dan ini rekan saya Raisa Galuh Hafiz sebagai videografer. Kami dari kelas 11 KV 2 akan mewawancarai salah satu wirausaha pengrajin craft aksesoris. Bagaimana kelanjutannya? Mari kita saksikan video ini. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Marfa Alzena. Di sini saya bersama mama saya sebagai narasumber yang akan saya wawancarai seputar berwirausaha. Baik, sebelum memasuki sesi wawancara, mohon izin untuk mama memperkenalkan diri terlebih dahulu. Halo semuanya, Assalamualaikum. Saya dengan Ibu Lina, owner Malifa Collection. Produknya craft, aksesoris, dan fashion. Oke, kalau boleh tahu, pada awalnya mama ingin membuat macam-macam craft aksesoris ini tuh apa hanya sebatas hobi, mama atau bagaimana? Awalnya suka, pertama kali suka pernak-pernik, lama-lama pengen bisa. Ternyata jadi ketagihan karena ada omset dan income ya. Awalnya suka, jadi lama-lama pengen bikin, penasaran, dan akhirnya punya kerajinan sendiri, punya kreativitas, dan ada banyak inovasi baru. Awal mulanya apa yang terlintas di pikiran mama pada saat itu sampai yakin ingin membuka usaha craft aksesoris? Awal mulanya pertama kan waktu pandemi itu banyak yang aktivitas nggak bisa di luar ya. Ternyata di dalam rumah kita bisa melakukan hal yang positif yang bisa menghasilkan cuan dari hobi, dan akhirnya kita punya penghasilan. Oke, baik. Terus tujuan dan alasan mama untuk membuka usaha tersebut itu untuk apa sih sebenarnya? Tujuannya untuk menambah nilai ekonomi keluarga, untuk membantu keperluan pribadi. Kalau misalkan kita punya uang pribadi tanpa harus meminta atau menunggu dari suami, kita punya uang jajan sendiri. Saya mau tahu nih, produk-produk seperti apa aja sih yang dibuat mama untuk diperjualbelikan atau untuk stok perjualan nantinya? Kalau yang ready stock atau yang best seller bisa dibilang ke aksesoris ya, karena perputarannya lebih cepat. Untuk craft peminatnya hanya orang-orang tertentu, fashion juga, tapi kita banyak yang namanya varian. Jadi kalau untuk aksesoris lebih banyak dominan peminatnya dari mulai ibu-ibu, anak-anak, ataupun remaja. Ada kesusahan gak sih saat mama membuat produk kerajinan ini? Kayak bagaimana yang menurut mama paling susah saat membuat salah satu produk kerajinan aksesoris? Pasti kesusahan itu kita temui pas lagi pembuatan itu, trial nggak harus ternyata perfect, tapi dari trial itu kita bisa tahu kelemahan dan kekurangan. Setelah kita tahu bahwa kesusahan itu menjadi tantangan dan itu inovasi baru, jadi punya nilai sendiri, karena kreativitas itulah yang orang nilai berbeda dengan produk yang lain. Sudah berapa lama mama menjalankan usaha craft aksesoris sampai saat ini? Kira-kira hampir 2 tahun, karena 2 tahun ini mamanya lebih fokus dan lebih happy menjalankannya. Untuk sejauh ini udah punya NIB, hak cipta sendiri, bahkan Malifa Collection sudah dikenal di Dekranasda dan Botani 100% Bogor Pisang. Biasanya di mana mama menjual produk-produk craft aksesoris ini? Apa ada hari-hari tertentu atau pada saat ada acara apa aja? Event yang paling sering untuk marketingnya itu biasanya bazar kedinasan. Dalam seminggu bisa 2 atau 3 kali, kalau paling sedikitnya seminggu sekali. Tapi kita juga masukin ke toko-toko seperti ke Almera Store, 100% Bogor Pisang, di Rafita Cake, sampai di IBI Kesatuan.
produk Malipa dihadirkan di sana. Apa kendala yang Mama rasakan atau kegagalan apa pada saat Mama perlahan-lahan mulai merintis usaha craft aksesoris ini? Untuk pemasaran online tidak bisa dipegang karena lebih banyak marketing offline. Online itu sebenarnya harus ada administrasi, sama kendalanya di manajemen keuangan, karena manajemen keuangan antara usaha dan dapur masih bersatu gitu. Waktu Mama merasakan di titik terendah saat membuka usaha craft aksesoris, siapa yang membuat tetap optimis untuk tetap menjalankan usahanya? Karena optimis ini membuat kita menjadi patokan anak-anak. Maksudnya patokannya itu dari anak-anak mama, dari suami. Optimisnya itu anak-anak sih. Kedua, mempunyai nilai bahwa apa yang kita buat itu menjadi sesuatu cuan gitu. Pas kita punya ide, ternyata kita lebih dihargain orang. Beda kalau misalkan kita hanya bikin untuk diri sendiri, ternyata orang lebih antusias bahwa mereka itu menilai ke kita itu bagus banget ya produknya, itu jadi optimis dan membuat lebih semangat lagi. Ini pertanyaan yang terakhir. Kalau boleh pesan apa aja yang ingin Mama sampaikan untuk orang-orang yang saat ini ingin mulai berwirausaha dan untuk orang yang saat ini sedang menjalankan usahanya agar tetap semangat dan optimis? Oke. Pantang menyerah, kita optimis dengan apa yang kita bisa. Sekalipun kita tidak punya modal tapi kita punya kemauan, insya Allah bisa. Karena saya sebagai UMKM yang awalnya tidak bisa apa-apa menjadi bisa karena dibina sama dinas koperasi. Intinya ada kemauan dan kita nggak boleh menyerah. Itu kunci satu-satunya. Tantangan itu pasti ada, tapi di situ mengkondisikan kita harus konsisten. Nah, yang udah mulai berbisnis itu insya Allah kita ada binaan dari dinas, dan itu pun kita nggak sendiri, banyak teman-teman di sana yang insya Allah sama seperti halnya saya yang tadinya saya tidak bisa dan saya tadinya menyerah, tapi ternyata kita punya komunitas dan akhirnya kita di level yang nyaman, happy menjalankan bisnis ini. Kenapa? Kalau kita happy untuk kedepannya, bisnis ini akan cepat berkembang insya Allah. Oke, baik. Terima kasih kepada Mama yang sudah mau kami wawancarai. Dan maaf apabila ada kesalahan kata dan kesalahan ucapan. Menyinggung perasaan. Semoga Mama tetap semangat menjalani usaha Mama. Oke, makasih sudah mewawancarai Sampai di Mama. situ kegiatan wawancara berwirausaha kami. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.